kita perhatikan kembali sejarah berkembangnya Sufi. Abu Hisham Al-Kufi, dia ahli kalam, terpengaruh dengan filosof Yunani. Jabir Ibn Hayyan, ahli kalam, terpengaruh dengan filosof Yunani. Di awal-awal munculnya gerakan ini, terjemahan untuk diterjemahkan kitab-kitab orang Yunani, semua yang menerjemahkan itu dalam biografi mereka dikatakan Sufi, Sufi, Sufi. Artinya ada kaitan di sini antara filsafat Yunani kuno dengan tasawuf ataupun sufiyah. Ini kalau kita perhatikan dari sisi ilmu bahasanya, dari sisi pengertian bahasanya. Tapi kalau kita perhatikan pengertiannya apa sufiyah, itu kita harus kembali ke kitab mereka. Kita sedang berbicara satu gerakan di abad ketiga dan abad keempat pertama kali munculnya. Dan perhatikan dalam kitab Imam Al-Hallaj, beliau ketika berbicara tentang sufi, tasawuf dan sufiyah, beliau mengatakan an taj'ala bainaka wa bainallah bila alaqah. Itulah definisinya. Engkau jadikan antara dirimu dengan Allah itu tanpa hubungan. Artinya Anda tidak berhubungan dengan Allah. Dia itu sama sekali tidak berinteraksi dengan Allah. Artinya ini jelek. Tapi bukan itu maksudnya Imam Hallaj. Anda menjadikan antara Anda dengan Allah itu tanpa hubungan. Bukan tanpa hubungan, maksudnya tanpa ibadah, tanpa ini, akhirnya Anda tidak punya hubungan dengan Allah. Tapi maksud beliau, hubungan itu muncul dari dua orang. Ada dua orang baru muncul hubungan. Saya punya hubungan dengan si fulan, saya dengan istri punya hubungan. Ini artinya dua fisik, dua orang, dua zat. Tapi ketika kita sudah fana dengan Allah, kita sudah dengan Allah, Allah itu kita, kita itu Allah, untuk apa hubungan lagi? Memang satu. Ini yang beliau maksudkan. Tasawuf dan sufiyah itu engkau jadikan antara engkau dengan Allah itu tanpa hubungan. Hubungan antara dua zat Anda jadikan, dua zat itu jadi satu, sehingga Anda tidak perlu berhubungan dengan Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mau kita perhatikan ini sedikit waktu tentang tabaqat sufiyah. Pertama muncul dia fikrah, cuma pemikiran, zuhud, zuhud, zuhud. Akhirnya orang yang punya pemikiran yang sama ini jadi satu kelompok. Jadi muncul kelompok, dan mereka dari awal kemunculannya memang sedikit mengasingkan diri dari kaum muslimin. Jadi kita perhatikan nanti semuanya diasingkan. Pertama majlis mereka diasingkan, akhirnya dengan keterbatasan keilmuan akhirnya semuanya terasingkan. Pertama majlisnya diasingkan. Lahir termasuk diantaranya Imam At-Tisturi dan Imam Sibti. Itu termasuk para a'immah sufiyah. Itu awal abad 3 Hijriah. Artinya disebutkan dalam beberapa riwayat Imam Tisturi itu lahirnya tahun 200 Hijriah. Artinya masuk awal kali abad 3 Hijriah. Ini akidah mereka masih selamat. Akidah mereka masih bagus. Akidah mereka sahih, tidak ada masalah. Ini awal kemunculannya. Tapi mereka duduk dengan majlis sesama yang punya pemahaman dengan mereka, dibuat majlis khusus, tidak bergabung di masjidnya kaum muslimin, dibaca kitab-kitab mereka yang mereka karang dengan keterbatasan keilmuan mereka. Jadi muncul di masa itu beberapa istilah. Ini sudah dimulai dipisahkan sedikit diri mereka dengan kaum muslimin. Kalau kita maksud di sini ulama Islam, artinya ulama fikih ataupun ulama hadis. Mereka sudah mulai mengatakan, kalau kita perhatikan Imam Tisturi dalam banyak bukunya sudah mulai mengatakan ini ilmu kami. Artinya ada perbedaan antara ilmu kami dengan ilmu ulama-ulama syariah. Ini ilmu kami, ini manhaj kami, ini tariqah kami. Ini muncul kata turuq dan tariqah. Ini sebenarnya yang ke depan akan muncul penyelewengan yang jauh sekali. Dari awal gurunya sudah mengatakan ini ilmu kami, seolah-olah ada perbedaan. Ini cara kami, ada perbedaan. Ini tariqah kami menuju Allah, ada perbedaan. Dari sini muncul nanti muncul yang jauh sekali berbeda. Ilmu kami berarti berbeda dengan ilmu mereka, manhaj kami berbeda dengan mereka. Padahal para a'immah yang kita sebutkan ini akidah mereka masih
selamat. Akidah mereka masih sahih. Tapi mereka memulai tapak pertama kali untuk memilah antara mereka dengan ulama syariah. Salah satu di antara karya yang fenomenal dalam pembahasan ini yang dikarang oleh mereka, Qutul Qulub, makanan, protein, vitamin hati. Jadi istilahnya kalau anda butuh vitamin hati anda punya sakitnya, ini obatnya. Imam Ahmad mentahdzir untuk membaca kitab ini. Jangan baca. Karena di situ banyak hadis maudhu'nya, banyak hadis mungkarnya, hadis palsu, hadis mungkar, kisah-kisah yang tidak sama sekali terjadi disebutkan. Walaupun tujuan mereka baik untuk menciptakan zuhud-zuhud. Kalau kita perhatikan sejarahnya, Hallaj salah satu dari muridnya yang berasal dari tabakat ketiga, tingkatan ketiga dalam Sufiyah, itu muridnya dari Imam Tusturi. Mereka yang mulai tapi akidah mereka selamat. Ini tabakat pertama. Para ulama hadis di masa itu mewanti-wanti, jangan baca buku mereka, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Banyak palsunya. Hadisnya palsu, isinya hadis-hadis mungkar yang tidak bisa kita jadikan hujjah. Setelah itu muncul fase tingkatan kedua. Ini tabakat ats-tsaniyah. Kalau tadi kelirunya masih sebatas nama, sekarang sudah muncul istilah-istilah yang lebih unik lagi, yang tidak pernah dikenal dalam syariat, tidak pernah dikenal tiga generasi terbaik umat ini. Di situ muncul al-kasyf, Allah menyingkap. Ini masih sebatas istilah, penyelewengannya sedikit. Kalau tadi belum muncul al-kasyf, sudah muncul al-arif billah, orang paling mengenal Allah. Artinya mereka sudah mulai membuat perbandingan. Orang ulama syariat itu bukan orang yang paling mengenal Allah. Di sini sudah muncul ulama syariat dan ulama hakikah. Ini mulai dari masa Abu Yazid Al-Bustami. Ini tidak hadir kawan kita Bustami. Abu Yazid Al-Bustami. Lahir juga di situ At-Tirmidzi, Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi akidahnya masya-Allah. Ini Al-Hakim At-Tirmidzi. Lahir At-Tirmidzi. Lahir Dhannun Al-Masri, yang sering kita kenal dalam kitab-kitab Sufiyah, Dhannun Al-Masri. Ini ulama-ulama yang lahir masuk ataupun di penghujung abad ke-3 Hijriah dan masuk ke abad ke-4 Hijriah. Mereka mengambil dari tabakat tingkatan yang pertama, tapi sudah mulai sedikit penyelewengan. Sudah mulai menjauhi majlis-majlis ilmu para muhaddisin.